Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. Ya, jadi tiada kata akhir untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Rotingah dari SMK Negeri 1 Kaligondang, Purbalingga, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, bidang studi akuntansi dan keuangan LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara tatap muka dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 1 Kaligondang. Berikut adalah video praktik pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran hari ini juga bisa tercapai. Ya, minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siaga, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya. Dispen. Dispen apa ini? Pramuka. Oh, kegiatan pramuka. Ya, siapa saja? Cahya. Kemudian Desi, Divi, Disa. Baik. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, silahkan cek sekeliling kalian terlebih dahulu. Sudah bersih atau belum? Masih ada sampahnya atau tidak? Silahkan dicek. Sudah dicek sekeliling kalian?
Sudah bersih? Sudah ya. Kalau sudah bersih berarti nanti kita bisa lebih nyaman dalam belajar. Nah, ini masih pagi, semuanya masih semangat ya? Masih. Nah, harus selalu semangat. Seperti yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Ya, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. Ya, jadi tiada kata akhir untuk belajar. Ya, siap untuk terus belajar? Siap. Siap. Nah, sebelum kita lanjutkan belajar, saya ingin mengecek dulu kesiapan kalian sebelum melakukan pembelajaran. Kalian sudah fokus atau belum? Sudah konsentrasi atau belum? Nah, caranya dengan tepuk pagi, siang, sore. Ya, jadi kalau saya bilang pagi, berarti kalian tepuk 1 kali. Kalau siang kalian tepuk 2 kali. Kalau malam kalian tepuk setengah ya, tidak tepuk karena kalau malam itu waktunya tidur, jadi tidak boleh berisik gitu. Sudah siap semuanya? Pagi, pagi, siang, siang, pagi, siang, pagi, malam. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, berarti semuanya sudah fokus, sudah konsentrasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, karena semua sudah fokus untuk melakukan kegiatan pembelajaran, berarti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, materi apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Materi apa? Ada yang masih ingat? Laporan keuangan. Nah, coba apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Ada yang masih ingat? Ya, Mbak Sahsa. Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Mbak Sahsa. Berarti semuanya masih ingat terkait materi pertemuan sebelumnya ya? Masih ingat? Masih. Nah, karena masih ingat dengan materi pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu siklus akuntansi berikutnya setelah laporan keuangan adalah jurnal penutup. Ya, jadi setelah laporan keuangan itu belum selesai, masih ada tahapan berikutnya, yaitu jurnal penutup. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menguraikan pengertian jurnal penutup dengan jelas. Yang kedua, menguraikan tujuan penyusunan jurnal penutup. Yang ketiga, menerapkan langkah-langkah penyusunan jurnal penutup. Dan yang keempat adalah mampu menyusun jurnal penutup untuk perusahaan jasa dengan benar. Berikutnya, materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, pengertian jurnal penutup. Yang kedua, tujuan penyusunan jurnal penutup. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah penyusunan jurnal penutup. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Ya, pertanyaannya adalah, nah, bagaimana jika pada akhir periode tidak disusun jurnal penutup? Coba, Mbak Afri, silakan. Saldo pendapatan dan beban di akhir periode akan terbawa pada awal periode berikutnya. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Mbak Afri. Nah, jadi
saldo pendapatan dan beban di periode ini akan terbawa pada periode berikutnya karena tidak ditutup itu tadi. Berikutnya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita simak video ini terlebih dahulu. Disimak baik-baik ya. Sudah disimak baik-baik tadi videonya? Sudah. Ya, sudah. Berarti berikutnya coba informasi apa yang kalian peroleh setelah menyimak video? Ya, Mbak Mili. Besok sudah mulai periode baru, tetapi hari ini masih ada saldo pendapatan dan beban di akhir periode. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Mbak Mili. Ya, besok itu sudah mulai periode baru, tetapi di akhir periode ini masih ada saldo pendapatan dan beban. Nah, dari informasi-informasi yang sudah disampaikan teman kalian tadi, nanti kalian silahkan yang pertama menganalisis permasalahan yang terjadi. Yang kedua, kalian menganalisis penyebab masalah yang terjadi. Yang ketiga, kalian membantu bagian akuntansi supaya saldo pendapatan dan beban di periode ini tidak muncul di periode baru. Sudah paham semuanya? Paham. Nah, silakan nanti kalian tuliskan jawaban kalian di lembar kerja peserta didik yang akan saya bagikan nanti. Itu ya. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan tadi, silahkan kalian nanti berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya. Kemudian kalau sudah selesai kalian nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Siap ya semuanya? Siap. Siap. Nah, sekarang silahkan duduk berkelompok. Sudah berkelompok semua ya? Nah, sekarang saya akan bagikan lembar kerja peserta didik. 4. Tiga. Oh, ini hanya 3 ya? Apa? 1, 2, 3. Nah. Sudah dapat LKPD semua? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian tuliskan identitas kalian di halaman depan LKPD.
Ya, tuliskan identitas kalian terlebih dahulu. Sudah ditulis identitasnya? Sudah ya. Kalau sudah ditulis identitas kalian, sekarang silahkan melanjutkan untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nah, silahkan membagi tugas terlebih dahulu dengan anggota kelompoknya masing-masing. Siapa yang nanti presentasi, kemudian yang nanti mengumpulkan informasi juga dibagi. Sudah membagi tugas? Sudah paham dengan tugasnya masing-masing? Sudah, ya bagus. Lanjutkan. Sudah membagi tugas? Sudah paham dengan tugasnya masing-masing ya? Ya, ini juga sudah membagi tugas? Sudah paham dengan tugasnya masing-masing? Ya, bagus. Sudah membagi tugas? Sudah paham dengan tugasnya masing-masing? Ya, bagus, silahkan dilanjutkan. Nah, setelah semua memahami tugasnya masing-masing, silahkan sekarang kalian melanjutkan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Bisa dari buku paket, kemudian bisa juga dari handout. Ya, kalian bisa mengakses handout dari kode QR yang sudah saya lampirkan di bagian ringkasan materi. Kemudian bisa juga dari internet. Kalian boleh menggunakan HP untuk mencari informasi yang terkait dengan jurnal penutup. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum. Kalau belum berarti silahkan dilanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai mana diskusinya? Sedang mencari informasi apa? Oh ya, sedang menganalisis permasalahan. Ya, silahkan dilanjutkan. Sedang mencari informasi apa? Penyebab masalah. Penyebab masalah. Ya, silahkan dilanjutkan. Sedang mencari informasi apa? Menganalisis permasalahan. Menganalisis permasalahan yang terjadi. Sedang mencari informasi apa ini?
Penyebab masalah yang terjadi. Ya, silahkan dilanjutkan. Ya, setelah menganalisis permasalahan yang terjadi dan penyebab masalah yang terjadi, silahkan kalian melanjutkan untuk mengumpulkan informasi yang lain, ya, yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Sudah selesai mengumpulkan informasi? Sudah. Ya, kalau sudah selesai mengumpulkan informasi, sekarang silahkan kalian melanjutkan untuk memilih informasi yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang tertera di LKPD. Silahkan dilanjutkan. Ada yang merasa kesulitan? Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu, kami masih bingung bagaimana sih cara menutup saldo laba dan rugi. Menutup saldo laba atau rugi. Nah, untuk menutup saldo laba atau rugi, silakan dicek dulu di neraca lajurnya. Dicek. Lihat di neraca lajurnya. Ini memperoleh laba atau rugi? Laba ya. Kalau memperoleh laba, berarti laba itu akan menambah atau mengurangi modal. Menambah. Modal bertambah ada di sebelah kredit. Nah, berarti ketika menutup laba ya, karena perusahaan ini memperoleh laba, berarti modal ada di sebelah kredit. Nah, kemudian ditutupnya ke ikhtisar laba rugi di sebelah debit. Paham ya? Paham. Silahkan dilanjutkan. Ya, silahkan dilanjutkan dan diselesaikan untuk memilih informasi terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau sudah selesai semua, silahkan siap-siap untuk presentasi. Ya, kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Ya, untuk mempresentasikan boleh perwakilan saja dari masing-masing kelompok. Paham ya? Paham. Ya. Sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai semua, berarti sekarang saatnya presentasi. Silahkan setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok yang tidak presentasi, silahkan memberikan tanggapan atau saran atau pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Ya, siapa yang
ingin presentasi terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, dari kelompok beban. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sa'adat Zahro, absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, menganalisis permasalahan. Besok sudah mulai periode baru, namun hari ini masih ada saldo pendapatan dan beban di akhir periode. Menerapkan langkah-langkah penyusunan jurnal penutup. Yang pertama, memindahkan saldo akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. 4. Memindahkan saldo akun priv dan akun modal dengan mendebit akun modal dan mengkredit akun priv. Kantor Jasa Akuntansi Mentari, Jurnal Penutup Desember 2021. Menutup akun pendapatan. Pendapatan jasa berada di debit sebesar 121 juta. Pendapatan bunga berada di debit sebesar 3.800.000. Ikhtisar laba rugi berada di kredit sebesar 124.800.000. Menutup akun prime. Modal mentari berada di debit sebesar 13.500.000 dan prime mentari berada di kredit sebesar 13.500.000. Jadi hasilnya antara debit dan kredit adalah 263.100.000. Apakah ada yang menanyakan? Menanggapi, Ya, silakan. saya Versa Gati dari perwakilan dari kelompok Aset Lancar menanggapi tentang presentasi yang disebutkan tadi. Berdasarkan presentasi yang disebutkan, akun modal itu didebit dan akun ikhtisar laba rugi itu dikredit. Padahal kan perusahaannya mengalami laba, seharusnya itu kan ikhtisar laba rugi itu didebit, sedangkan akun modal itu dikredit. Untuk yang lain sih udah sama. Mungkin seperti itu tanggapan dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kelompok lain? Sudah cukup? Sudah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, dari hasil yang sudah dipresentasikan tadi sudah baik ya. Sudah bagus, tinggal diperiksa lagi supaya hasilnya lebih tepat. Nah, kemudian ada video terkait dengan jurnal penutup. Silahkan diamati terlebih dahulu. Sudah disimak baik-baik tadi ya videonya? Sudah. Nah, jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat di akhir periode untuk menutup akun nominal, yaitu akun
pendapatan dan beban. Nah, berarti tujuan penyusunannya jurnal penutup itu adalah untuk menutup akun nominal supaya akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban itu tidak muncul lagi di periode berikutnya. Nah, kemudian untuk langkah-langkah penyusunan jurnal penutup, berarti yang pertama tadi memindahkan akun apa yang ditutup? Pendapatan, kemudian yang kedua akun beban, yang ketiga akun laba atau rugi, yang keempat prive. Ya, ada 4 akun yang harus ditutup di akhir periode. Sudah paham semua? Sudah. Ya. Kalau semua sudah paham, berarti sekarang silahkan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, berikutnya kesimpulan. Nah, ayo kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Ayo silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Mbak Heisya. Hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian, tujuan, dan langkah-langkah penyusunan jurnal penutup. Dan kita juga sudah menyusun jurnal penutup dan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Heisya. Ya, berikutnya adalah refleksi. Ayo, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Jempol 2, Bu. Jempol 2. Yang lain? Sama ya. tidak pusing ya? Oh, tidak. Nah, kemudian ada yang mengalami kesulitan tadi? Sedikit. Sudah bisa diatasi ya dengan berdiskusi ya? Sudah. Berarti semua sudah memahami materi pembelajaran hari ini ya? Sudah. Nah, kalau semua sudah memahami materi pembelajaran, berikutnya untuk mengukur kemampuan kalian setelah mengikuti pembelajaran, ada post test. Tetapi sebelum post test, silahkan kursi dan mejanya dirapikan terlebih dahulu. Ya, sudah rapi ya semuanya ya? Sudah. Kemudian buku paketnya silahkan dikumpulkan ke depan. Sudah ya? Nah, untuk post test pada pertemuan hari ini akan kita laksanakan melalui quizzes. Nah, untuk mengakses quizzes, kalian sudah saya siapkan kode QR ya. Silakan kalian nanti memindai kode QR dari potongan kertas yang akan saya bagikan. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ya. Sudah dapat semua kode QR-nya?
Kalau sudah dapat semua, sekarang silahkan kalian pindai kode QR untuk mengakses quizzes yang digunakan untuk post test. Yuk, silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah, bagaimana hasilnya, memuaskan? Memuaskan ya. Tadi sudah saya pantau juga, sudah saya lihat hasilnya sebagian besar sudah bagus ya. Berarti kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, materinya adalah neraca saldo setelah penutupan. Silahkan sebelum pembelajaran berikutnya, silahkan kalian mempelajari materi terkait neraca saldo setelah penutupan. Silahkan kalian bisa membaca buku paket, kemudian bisa juga baca handout atau dari berbagai sumber lain yang relevan. Silahkan kalian mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Boleh dari internet juga. Siap ya? Siap. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, nanti minta tolong buku yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan tadi silahkan dikembalikan. Kemudian nanti minta tolong LCD-nya untuk dimatikan. Sebelum saya akhiri, karena tadi kita awali kegiatan kita dengan berdoa, maka kita akhiri kegiatan kita hari ini juga dengan berdoa. Minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, berdoa. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian selama pembelajaran. Insya Allah bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, saya akhiri. Selamat siang semuanya. Siang.